Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Yulistiana dengan NPM 20142311016 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Melalui video ini, saya akan membahas materi mengenai permutasi, kombinasi, dan peluang. Langsung aja, yang pertama kita bahas adalah permutasi. Permutasi ini dapat kita artikan sebagai aturan penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Jadi misal kita mau menyusun juara 1, 2, dan 3 dari 5 grup pemain futsal nih. Nah, juara 1, 2, dan 3 itu jadi penanda kalau permasalahan tersebut adalah bentuk permutasi karena dia memperhatikan urutannya. Bagaimana rumusnya? Jadi secara umum, permutasi dari n unsur diambil r unsur adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Maksud dari faktorial di sini itu kali mundur sampai angka 1. Jadi contoh 4 faktorial berarti dia 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Keterangan untuk permutasi n dan r itu adalah permutasi r objek dari n objek yang ada. Untuk n itu sebagai banyaknya objek keseluruhan dan r sebagai banyaknya objek yang diamati. Selanjutnya, salah satu macam permutasi yang perlu kita ketahui adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah salah satu jenis permutasi yang berkaitan dengan elemen yang disusun secara melingkar. Bentuknya itu seperti ketika kita ingin menghitung banyaknya susunan tempat duduk yang mungkin dari orang yang duduk secara melingkar. Ini dapat kita selesaikan dengan rumus permutasi siklis dari n objek sama dengan n dikurang 1 faktorial. Dengan n itu adalah banyaknya objek. Untuk lebih paham, di sini saya memberikan contoh soal. Yang pertama, ada 5 grup pemain futsal akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 pada sebuah turnamen futsal. Berapakah banyaknya susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari kelima grup futsal tersebut? Baiklah, jika sudah dipahami soalnya, langsung saja kita bahas bersama ya. Di sini yang pertama diketahui adalah n sama dengan 5. N di sini didapat dari banyaknya objek secara keseluruhan, yaitu ada 5 grup pemain futsal. Untuk R sama dengan 3, itu dari juara 1, 2, dan 3 yang akan diambil. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Permutasi dari n sama dengan 5 dan r sama dengan 3 adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Di sini 2 kali 1 yang atas dan bawah bisa langsung kita coret karena sama, sehingga tersisa 5 kali 4 kali 3 dan hasilnya adalah 60. Jadi, banyaknya susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari kelima grup futsal adalah sebanyak 60 cara. Nomor 2, 5 orang anggota keluarga sedang mengelilingi meja bundar. Ada berapa banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan urutan duduk yang berbeda? Bentuk soal ini adalah bentuk soal permutasi siklis, karena sifatnya adalah melingkar. Permutasi siklis dari n unsur rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Karena ada 5 orang anggota keluarga, maka n di sini nilainya adalah 5. Langsung aja kita masukkan ke rumus. 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikalikan, lalu dapatlah hasil 24. Jadi, banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan urutan duduk yang berbeda adalah sebanyak 24 cara. Selanjutnya masuk ke materi kombinasi. Kombinasi ini adalah kebalikan dari permutasi. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kalau permutasi itu artinya memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi adalah aturan penyusunan tanpa memperhatikan urutan. Sehingga rumus yang digunakan pun juga berbeda. Kombinasi dari n unsur diambil r unsur adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Itu adalah rumus kombinasi. Dengan n adalah banyaknya objek keseluruhan dan r adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Lalu bagaimanakah bentuk soal kombinasi? Berikut adalah contoh soalnya.
Anda pergi ke kamar untuk mengambil 2 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 2 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Anda. Ini bentuk kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan. Mari kita bahas bersama. Di sini N nilainya adalah 6 karena keseluruhan ada 6 buku ya. 6 jenis buku. Dan untuk R itu nilainya adalah 2 karena yang akan diamati atau diberi perlakuan itu ada 2 jenis buku. Selanjutnya nilai N dan R langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial. Sehingga 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Lalu hasilnya 720 dibagi 48 adalah 15. Jadi, kombinasi 2 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Ane adalah 15 kombinasi. Baiklah, permutasi dan kombinasi sudah selesai kita bahas. Selanjutnya yang terakhir adalah peluang. Peluang secara umum diartikan sebagai kesempatan. Pada matematika, lebih tepatnya peluang adalah besarnya kemungkinan yang terjadi atau muncul pada suatu peristiwa. Sejak SMA, kita sudah mengenal dan tidak asing lagi dengan istilah-istilah dalam peluang. Apa sajakah itu? Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S, yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga ada kejadian. Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kita sudah mengenal apa itu peluang dan istilah-istilah dalam peluang. Selanjutnya, masuk ke rumus peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA per NS. Ini adalah rumusnya. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak anggota kejadian A, dan NS adalah banyak anggota ruang sampel A. Oke. Kemudian kita akan mengenal beberapa macam peluang. Yang pertama, ada peluang kejadian saling lepas. Terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Dapat dituliskan dengan rumus P, A atau B sama dengan PA plus PB. Dengan PA atau B adalah peluang kejadian A atau B. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen B. Dapat dituliskan dengan P, A atau B sama dengan PA plus PB dikurang PA dan B, di mana P, A, dan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Selanjutnya, menurut aturan perkalian peluang, ada 2 macam, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Kita bahas yang pertama adalah kejadian saling bebas. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B ataupun sebaliknya. Dapat dituliskan dengan P, A, dan B sama dengan PA dikali B. Kemudian yang kedua, peluang kejadian bersyarat. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama dan munculnya kejadian A itu mempengaruhi peluang terjadinya B ataupun sebaliknya. Dapat dituliskan dengan rumus P, A, dan B sama dengan PA dikali PB syarat A atau PA dan B sama dengan PB dikali PA syarat B. Baiklah, setelah penjelasan macam-macam peluang, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal yang akan kita bahas bersama agar lebih paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam peluang. Untuk soal yang pertama, Anda memiliki 2 buah koin Rp200, lalu melempar kedua koin tersebut secara bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Ini adalah bentuk soal peluang suatu kejadian yang tadi kita bahas, rumusnya adalah PA NA per NS. Kita bahas bersama, misal di sini A untuk angka dan G untuk gambar. Maka untuk ruang sampel bisa dilihat tabel yang ada di sebelah kanan. Bisa kita dapatkan dengan cara tabel seperti itu, yaitu ketika kita melemparkan 2 koin,
angka dan gambar, itu kemungkinan yang muncul adalah angka dan gambar dan angka, dan gambar dan gambar. Sehingga banyaknya ruang sampel atau NS adalah 4. Dan untuk NA nilainya adalah 1 karena banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin atau GG adalah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus PA sama dengan NA per NS. NA di sini nilainya 1 dan NS adalah 4. Sehingga peluang muncul keduanya gambar adalah 1/4. Satu contoh soal sudah kita bahas bersama. Saya masih punya satu soal terakhir lagi, yaitu 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 yaitu ini adalah bentuk soal kejadian saling lepas. Di sini karena menggunakan 2 buah dadu, maka total jumlah mata dadunya adalah 36, sehingga banyaknya ruang sampel atau NS adalah 36. Untuk NK itu adalah banyak anggota kejadian. Kita mulai dari anggota jumlah mata dadu 9, itu bisa 3 dan 6, 6 dan 3, 4 dan 5, 5 dan 4, sehingga totalnya adalah 4. Kemudian banyak anggota jumlah mata dadu 10 ada 3, yaitu 4 dan 6, 6 dan 4, kemudian 5 dan 5. Jadi, kita masukkan dulu nilai NK dan NS ini ke rumus peluang suatu kejadian. Hingga peluang 9 didapat 4/36 dan peluang 10 3/36. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus kejadian saling lepas, yaitu PA atau B sama dengan PA plus PB. P9 atau 10 sama dengan P9 ditambah P10 sama dengan nilai yang tadi 4/36 ditambah 3/36. Hasilnya adalah 7/36. Jadi peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 yaitu 7/36. Alhamdulillah sudah selesai penyampaian materi saya terkait permutasi, kombinasi, dan peluang. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang dalam penyampaian. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.